Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Jamil niki wonten pertanyaan dari Hani di sebelah. Gus, saya ingin bertanya mengenai sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika di dalam kandungan takdir dan nasib seseorang itu sudah ditentukan. Apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka, sehingga ketika jaraknya ke surga tinggal sejengkal, kalau di catatan takdirnya di ahli neraka maka akan melakukan amalan penduduk neraka. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Gus? Apakah takdir itu bisa dirubah dengan doa? Waalaikumsalam untuk penanya dari sahabat santri ya. Kaitannya dengan takdir ya. Apa bisa dirubah dengan doa? Takdir itu ada dua kalau dalam ilmu kalam itu. Takdir mubrom yang sudah paten pasti nggak bisa diubah-ubah, namanya takdir mubrom. Nomor dua, takdir mu'allak, takdir yang digantungkan pada sabab musabab atau usaha ikhtiar kita. Nah, yang mubrom ini yang gak bisa diubah, sudah, itu sudah ketentuan Allah, kayak meninggal dunia dan lain-lain. Gak bisa. Lah yang ghairu mubrom inilah yang bisa dirubah dengan doa, dengan usaha dan lain-lain. Saya pernah bercerita tentang seorang pedagang yang mau berdagang ke Syam ya, membawa dagangan banyak. Ia pamit pada gurunya ya. Kalau sini ya mungkin Mbah Yai lah. Syekh, saya mau berdagang ke Syam, mohon izin, mohon pamit, mohon doa. Oh jangan, kamu terancam jiwamu, terancam nyawamu, dan terancam bangkrut. Tidak berani. Akhirnya sedih, pulang di tengah perjalanan dalam situasi hati galau campur aduk sedih itu, karena dagangan sudah banyak, masa nanti kan dia rugi kalau nimbun banyak. Akhirnya ketemu seorang pemuda terus kelihatan galau, disapa, ada apa, kayaknya kok sedih. Ini saya mau dagang ke Syam, dagangan sudah banyak, kata guru saya terancam nyawanya kalau nanti berangkat ke sana dan nggak dapat untung ya, bangkrut, buntung. Insya Allah tidak. Mari kita berdoa. Akhirnya berdoa. Berdoa, pemuda ini berdoa, terus pedagang ini mengamini. Udah, kamu berangkat. Setelah berangkat, di sana ternyata untung besar. Ya. Kalau sekarang mungkin duit ada kresek. Saking senengnya kita istirahat nginep di hotel penginapan. Ya. Mungkin keluarkan mari dagang terus mangan keluarkan. Kepesing ya, BAB ke WC. Nah, masih bawa uangnya di kresek sekarang ke WC ya. Setelah buang air besar ya, duit yang dicenteng itu lupa, terus ke kamar penginapan ya, sampai tidur ngipi gitu. Ngipi seolah-olah dihadang oleh perampok ya, dan ditebas lehernya dengan pedang ya. Terus ngelilir, bangun dari tidur, dikerayai, ternyata lehernya pun hanya binget ya, membekas kayak sabetan pedang ya. Ya. Terus dia teringat, wah uang saya carry nang WC. Melayu, diparani ke WC, ternyata masih ada, nyentel kreksnya. Alhamdulillah, uang saya masih selamat. Itulah bagian daripada pengaruh doa. Mungkin betul apa kata guru pertama, kalau seandainya tidak didoakan oleh pemuda ini, bisa-bisa nyawanya melayang itu, ditebas beneran oleh begal atau perampok, mati. Tapi karena berkat doa selamat.
termasuk uangnya selamat, termasuk katanya bangkrut, ternyata untung besar. Siapa pemuda itu? Ternyata adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, itulah bagian daripada pengaruh doa. Dahsyat sekali ya. Ya termasuk pengaruh amalan kita. Jadi ada orang dioperasi tumor dari Jombang ini ya, dari daerah Puton ya. Itu kena kanker otak ya. Dia itu sukanya sholawat aja. Menurut dokter itu ketika dioperasi itu mungkin otak penglihatannya belum dikembalikan. Ya. Loh, dia itu bisa melihat, bisa tahu orang di sekitarnya. Oh ini Mbak Yusaya ini. Jadi dokternya juga heran. Mestinya siuman itu mungkin beberapa hari. Dia hanya beberapa jam ya sudah sadar ya. Sudah tahu sekitarnya. Jadi dokternya juga heran. Amalan apa ini yang dijalani oleh adik sampean ini? Nggak tahu. Kayaknya senangnya sholawat ya. Ya itulah barokahnya sholawat ya, mendoakan Rasulullah ya, ternyata rahmatnya kembali kepada kita, termasuk tadi operasinya selamat ya, dan belum saatnya sadar secara medis sudah sadar, terus ngelilir ya, walaupun dibius itu ya. Itulah dahsyatnya doa atau dahsyatnya sholawat yang mendoakan Rasul dapat rahmat dan selamat. Ternyata mental ke kita, berimbas pada kita, Allah memberi keselamatan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi takdir yang mubrom, yang sudah paten ya, misalkan hari mati ya wes, takdir mati ya mati ya. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan bacalan, tidak akan mengundur ya, jiwa jika sudah datang ajalnya, tetap mati. Hanya sebabnya mungkin bisa berbeda-beda. Mesti ini dikamplangi wong gak sido ternyata kerutuhan pencit itu mungkin bagian dari doa. Asalnya mati dikaploki wong ganti kerutuhan pencit, bagian dari doa. Tapi harinya, tanggalnya tetap ya. Monggo. Okay.